untuk setiap variabel ya. Oke Ibu-Ibu, ini kuliahnya saya rekam gitu ya. Nanti kalau sambil tidur pengen dengerin HP gitu ya, daripada update status WA terus gitu ya, sambil dengerin HP nanti bisa dengerin dari rekaman untuk kita sore hari ini ya. Ya. Jadi kita statistik deskriptif ya, apapun riset Ibu, nanti risetnya deskriptif atau korelasi atau komparasi, nanti akan tetap melakukan tahapan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu berarti menganalisa untuk setiap variabel, satu variabel, terpisah dengan variabel yang lain. Tidak berusaha mencari hubungan, tidak berusaha juga mencari perbedaan ya. Oke. Ya, saya share screen dulu. Jadi statistik deskriptif ini mudah Ibu sebenarnya ya, mudah. Dan kalau tadi Ibu melihat PPT-nya itu kan rumusnya banyak ya, rumusnya banyak ya. Saya aja nggak hafal rumusnya ya Bu, ya jadi tidak mewajibkan Ibu untuk menghafalkan rumus ya, tidak mewajibkan untuk menghafalkan rumus ya. Sebenarnya kita bisa mengakali gitu ya, untuk mengerjakan ini nggak usah pakai rumus tadi, tidak usah manual ya. Manual tadi kita lakukan kalau ya, kalau ternyata Excel-nya nggak ketemu atau kita nggak pegang laptop gitu ya. Tapi kalau kita sedang pegang laptop itu nanti lebih mudah kalau kita pakainya rumus di Excel saja ya. Bentar ya. Bentar. Ya. Jadi statistik deskriptif itu dipergunakan baik datanya nanti numerik maupun kategorik. Baik data numerik maupun kategorik ya Bu ya. Mau datanya pakai angka asli atau yang sudah kita kategorikan, tetap nanti akan melewati tahap statistik deskriptif ya. Oke. Kalau statistik deskriptif berarti nanti keluarannya angka. Sebenarnya semua statistik keluarnya angka ya. Mau statistik korelasi atau komparatif semuanya keluarnya angka ya. Kalau kita nanti melakukan statistik deskriptif ya, kita menghitung data responden yang bermacam-macam, nanti kita hitung, kita olah, nanti itu akan menjadi lebih teratur. Kita bisa melihat mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi, rata-ratanya bagaimana, jaraknya bagaimana, sehingga nanti gambarannya akan lebih teratur, tidak banyak data yang dituliskan juga ya, nanti akan lebih ringkas dan lebih jelas ya, sehingga kita bisa menyimpulkan dengan mudah. Tadi misalnya rata-ratanya tinggi mana sih antara kelompok primis sama kelompok multi? Rata-ratanya tinggi mana sih antara sebelum sama sesudah gitu ya misalnya ya. Oke ya. Jadi ini kalau kita nanti Ibu memilih skalanya skala numerik ya, skala rasio atau skala interval ya, nanti statistik deskriptif yang harus dilakukan ini jumlahnya banyak. Nilai tengah ada mean, ada median, ada modus. Nanti yang variasi nilainya ada rank, ada interkuartil, ada deviasi kuartil, ada desil, persentil, deviasi mean atau deviasi rata-rata, kemudian standar deviasi, varian, dan koefisien variasi. Ya. Nah, jadi ini banyak begini. Nah, nanti kita dalam pertemuan sore hari ini targetnya adalah tahu cara menghitungnya, tapi juga tahu artinya, tahu hasil penginterpretasian angkanya ya. Kemudian yang data kategorik atau datanya nominal atau ordinal, ini lebih sedikit, bisa menemukan proporsinya, perbandingan antar variasi atau antar kategori ya, persentase antar kategori, kemudian frekuensi itu jumlah ya. Kemudian kita juga bisa melihat apakah datanya sifatnya homogen atau heterogen ya. Nah, kalau dilihat dari yang ini nih ya, statistik deskriptif yang numerik ini banyak sekali. Statistik data kategorik ini adalah lebih sedikit, jauh lebih sedikit ya. Ya, tebakan saya Ibu masih lebih suka melakukan yang data kategorik. Ya. Ya. Kalau meneliti Ibu-ibu suka yang data numerik apa data kategorik Ibu? Sukanya data numerik apa data kategorik?
Belum ada gambaran, Bu. Belum ada gambaran. Sudah kuliah setengah semester kok belum ada gambaran. Bu Erin sudah menerangkan kan ya? Sudah menerangkan untuk data numerik sama data kategori, skala rasio, interval, nominal, ordinal sudah diterangkan ya Bu? Ya, kalau tadi Ibu lihat yang contoh atau latihan untuk statistik deskriptif itu kan saya berikan data lama kala 2 ya. Ya, slide yang atas itu kan masih menit murni ya. Ada yang 60, 75, 80, 40 seterusnya ya. Tapi yang slide di bawahnya itu kan ada kategorinya. Ya, berarti slide yang atas ya atau slide yang menit murni 60, 70 dan seterusnya itu berarti datanya numerik apa kategori, Bu? Numerik atau kategori? Numerik. Yang atas numerik. Yang atas numerik, yang bawah kategorik ya. Oke. Numeriknya apa ya, Bu? Interval apa rasio? Numeriknya interval apa rasio? Interval apa rasio ya? Interval. Rasio. Interval atau rasio? Lama kata 40 menit, 30 menit itu interval apa rasio, Bu? Interval. Perbedaan kunci antara interval sama rasio apa ya, Bu? Kalau interval itu nolnya masih ada nilainya, ada harganya. Nol itu berwujud. Suhu 0 derajat ada, Bu? Ibu bisa merasakan suhu 0 derajat? Ada ya, Bu? Ya, suhu 0 derajat ada ya? Oke. Apalagi yang 0, Bu? 0 itu misalnya pemilu. Ya, pemilu. Saya nggak milih, berarti saya 0. Saya nggak milih itu berarti saya punya sikap apa enggak, Bu? Punya ya? Punya kan? Saya bersikap saya nggak milih. Nah, itu salah satu sikap itu juga dia 0 itu masih bernilai. Orang nggak mau memilih itu berarti dia 0. Ya, 0 berarti ada harganya. Suhu juga ada bentuknya kan 0 derajat. Angka, kalau angka itu 0 tapi ada wujudnya berarti interval. Ya, itu nggak usah memikirkan yang ini jaraknya teratur, ini nggak teratur, itu nanti pusing membedakannya. Kuncinya membedakan interval sama rasio paling gampang adalah kalau interval nolnya itu masih ada bentuknya. Nolnya bukan nol absolut. Bukan nol absolut berarti nolnya itu masih ada bentuknya ya, Bu? Ya. Tapi kalau rasio nolnya itu nol mutlak, nol absolut. Nol ya nol yang nggak ada wujudnya. Ya. Jadi misalnya kita bicara lama kala 2. Lama kala 2 kok 0 menit. Lama kala 2 0 menit berarti ada nggak, Bu, itu? Nggak ada, Bu. Kalau ada. Mengalami kala 2 atau tidak? Tidak ada. Ya, berarti untuk lama kala 2 ini kan absolut. Kalau ibunya dikatakan, lama kala 2-nya 0 menit, berarti ibunya ini tidak mengalami kala 2. Ya, berarti skala yang kita pakai ini skalanya rasio apa interval, Ibu? Interval. Ya, rasio ya, skalanya rasio. Ya. HB, Bu, HB. 6 gram, 7 gram, 2 gram, 1 gram, 0 gram. Itu berarti interval apa rasio? HB, kadar HB. Rasio. Rasio. Ada orang yang HB-nya 0, Bu? Betul. Betul, nggak ada. Berarti orangnya sudah nggak ada ya? Ya, sudah meninggal ya, Bu ya. Berarti HB itu juga contoh yang rasio ya. Ya, pengetahuan, Bu, pengetahuan skor 60, 70, 0, 50 itu interval apa rasio, nggih? Interval. Ada orang yang kalau orang punya pengetahuan skornya 0 itu berarti dia punya pengetahuan, mboten? Punya. Tapi nilainya 0. Berarti kalau dia nilainya kok 0 ya berarti sama sekali kan tidak tahu. Iya. Ya, berarti kalau pengetahuan itu berarti masuknya kalau numerik pasti dia masuknya ke rasio. Ya, panjang badan itu juga rasio jelas. Berat badan itu juga rasio.
ya Bu. Pokoknya kalau rasio itu nolnya itu ya nggak ada wujudnya. Nol yang nggak berwujud itu berarti kita rasio. Nol yang berwujud seperti suhu, seperti sikap, itu berarti dia interval. Jadi biar gampang membedakan interval sama rasio, yang interval nolnya itu masih berwujud, kalau rasio nolnya sudah tidak berwujud. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, lebih bagus mana? Meneliti pakai skala rasio atau skala numerik, Ibu-ibu? Lebih bagus mana? Lebih bagus mana risetnya? Kalau dari sisi, nah kita bicara dua sisi kalau pemilihan skala ya. Yang pertama sisi untuk kemudahan melakukan. Yang kedua sisi dari kevalitan hasil. Rasio. Ya. Ada dua sisi dalam pemilihan skala ya. Ibu nanti bebas milih mau skala numerik apa ordinal, boleh silakan ya. Tapi mempertimbangkan dua hal, dari sisi kemudahan sama sisi kevalitan. Tentu kalau kita pakainya skalanya rasio, nanti harus melewati berbagai macam tahap. Ada uji normalitas. Ibu sudah belajar uji normalitas? Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov? Ya. Karena kalau kita skalanya numerik, kan ujinya nanti pakai uji parametrik. Nah, uji parametrik syaratnya datanya harus normal. Jadi kalau Ibu pakainya skalanya numerik, harus diuji normalitas dulu. Nanti kalau dia normal, berarti bisa pakai parametrik. Kalau nggak normal, berarti pakainya non-parametrik. Tapi kalau Ibu pakainya skalanya kategorik, nominal atau ordinal, karena dia nanti ujinya pasti non-parametrik, tidak dipersyaratkan datanya harus normal, berarti yang datanya kategorik, nominal atau ordinal, tidak perlu diuji normalitas. Kalau kategorik nggak perlu uji normalitas, kalau numerik harus uji normalitas. Sehingga tahapan kalau kita pakainya skalanya numerik, itu tahapannya bertambah. Ya. Dari sudut pandang kemudahan ya tentu lebih mudah yang kategorik apa numerik? Kategorik. Lebih mudah yang kategorik. Lebih mudah yang nominal ordinal dibandingkan pakainya interval atau rasio. Ya. Ya, sekarang saya berikan analogi contohnya ya. Misalnya kita mau membandingkan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah Penkes. Membandingkan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah Penkes. Ya. Kalau nilainya betul semua itu kan berarti 100 ya Bu. Kalau salah semua kan 0 ya. Kalau teori itu kan kalau misalnya tingkat pengetahuan itu biasanya kalau kategori dibagi 3 kategori. Ada baik, ada cukup, dan ada kurang. Baik itu kalau skor benarnya 76% ke atas. Kalau kategori pengetahuan baik itu skor benarnya 76% ke atas. Kalau cukup berarti skor benarnya itu 56 sampai 75%. Kalau kurang berarti di bawah 56%. Baik 76% ke atas, cukup 56 sampai 75, kurang itu berarti di bawah 56. Ya. Kalau kita pakai kategori, misalnya saya respondennya Ibu gitu ya. Sebelum Ibu Penkes ya, nilai saya ini 80. Itu kategori apa Bu? Kalau saya 80, maksudnya kategori apa? Baik. Baik ya. Oke. Baik. Kemudian Ibu Penkes saya, mungkin pakainya Penkesnya media yang bagus, medianya misalnya pakainya video gitu ya. Sebelum di Penkes saya 80, setelah di Penkes saya skornya menjadi 90. Tadi sebelum di Penkes 80 itu kategorinya baik ya Bu? Setelah di Penkes kategorinya baik nggak? Baik. Baik, oke. Baik ketemu baik. Kalau nanti diuji statistik, misalnya nih, saya punya 40 responden. 40 responden nilainya variatif. Ini sebelum di Penkes ada yang 76, 80, 85, 81, 8 berapa ya? 79 ya. Tapi setelah di Penkes semuanya naik di atas 90. Ya. Tapi sayangnya, karena kita pakai kategori ya, sebelum di Penkes dia baik, dan setelah di Penkes dia masih baik, kira-kira hasil SPSS-nya mengatakan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Tidak ada.
Tidak ada perbedaan. Maka nanti hasil SPSS-nya p-value-nya akan besar. P-value yang besar ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pengetahuan sebelum dan sesudah di Penkes. Jadi ibu kalau pakai kategorik tadi seolah-olah videonya itu tidak berhasil meningkatkan pengetahuan. Karena dari baik tetap menjadi baik, tidak ada perubahan kategori. Tapi akan lain ceritanya kalau ibu ini pakainya numerik. Yo mesti akan berubah, ketok banget berubahnya ya, dari 79 jadi 9 pasti berubah. Ya. Kalau ini dari awalnya baik, kemudian baik, nggak terlalu berefek ya Bu. Masalahnya kalau responden kita itu nanti memang kita ngasih apa ya, cari materinya itu memang hal yang sangat belum diketahui orang awam, belum diketahui responden. Sebelum di Penkes dia skornya 10, 15, 5, 7,5, 12 dan seterusnya. Setelah di Penkes ternyata naik sebenarnya jadi 40, jadi 50, tapi nggak ada yang melebihi 55. Ya akhirnya kan ketemu kurang kalau kategorik ya. Kurang ketemu kurang, tetap nggak ada beda. Seolah-olah media Penkes kita atau tindakan Penkes kita tidak memberikan hasil. Padahal aslinya nilainya naik itu, naik 20, naik 30 dan seterusnya. Tapi akan beda kalau ibu pakainya angka murni, pakainya numerik, pakainya rasio. Ya, nanti akan kelihatan. Atau ibu nanti boleh coba simulasikan sendiri pakai SPSS, sudah diajari Bu Rofi kan ya sedikit-sedikit ya. Ya, ibu kalau pegang SPSS nggak usah takut konslet. Nggak usah takut hang laptopnya itu ya, itu hanya kalaupun nanti keliru mencet nanti bisa dikembalikan lagi, tidak masalah ya. Nah nanti disimulasikan ya, ibu punya data kategori dengan data pre, misalnya data pre dan data post sama-sama kategori diuji beda ya, dibandingkan dengan data pre dan data post tapi pakainya numerik. Ibu bandingkan p-value-nya nanti lebih kecil yang mana, tak jamin lebih kecil yang pakainya numerik. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakainya rasio atau interval itu memang agak repot di depan karena harus uji normalitas, tapi akan puas dengan hasilnya. Nah, masalahnya nanti kita akan setengah mati ya Bu. Di Penkes kok ternyata nggak ada perbedaan pengetahuan ya, nggak ada perbedaan pengetahuan gitu ya. Di Penkes kok nggak ada perbedaan pengetahuan, yang kurang tetap kurang ya. Dan nanti kita akan setengah mati dalam membahas. Maksud sih di Penkes nggak ada yang naik gitu ya. Ya, akan beda kalau kita pakainya nanti rasio data numerik, nanti akan lebih mudah membahas. Karena biasanya data numerik itu lebih sensitif, lebih peka, sehingga kalau diuji statistik hasilnya akan lebih kecil p-value-nya. Ya, jadi nanti kalau dengan mungkin bimbingan saya, ya, bimbingan saya, selama bisa saya pengaruhi untuk rasio, maka akan saya pengaruhi beralih ke rasio atau ke interval. Termasuk yang saya uji gitu ya, karena yang saya tetap numerik lebih baik daripada yang kategori, ya. Oke, berarti Ibu tadi sudah melihat dua sisi, mau pakai datanya kategorik atau numerik, ya silakan diputuskan. Kalau mau lebih mudah berarti pakai kategorik, kalau mau yang lebih valid berarti pakainya yang numerik. Ya. Nah, terkait dengan itu tadi, ini ada beberapa statistik deskriptif ya Bu ya. Ya, kita lihat satu persatu. Ini masih kelihatan ya PPT-nya ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Sekarang yang data numerik ya Bu, data numerik ini ya, ini kita lihat yang pertama adalah nilai mean. Mean itu nilai rata-rata ya Bu ya, nilai rata-rata ya. Sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, baik yang kecil maupun ekstrim yang besar ya. Ini rumusnya gampang banget ini, semua angka ya dari responden 1, responden 2, dan responden seterusnya. Ini kita contohkan ada 4 orang responden gitu ya. Kemudian kalau rata-rata yang tinggal B responden 1, 2, 3, 4 kita bagi dengan jumlah responden. Jumlah respondennya ada 4 ya. Sehingga untuk mean-nya ini 11,25. Yang ini kalau kita hitung secara manual, yang ini tabelnya akan keluar kalau kita SPSS ya. Jadi untuk kita ada SPSS sehingga lebih mudah untuk melakukan ya. Oke. Ini yang perlu kita ingat ya Bu, bahwa mean atau nilai rata-rata ini sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim baik kecil maupun yang ekstrim besar. Ya. Tapi kalau yang median ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Median atau nilai tengah ini
tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim ya. Makanya kita akan mengingat kembali bahwa dalam hasil uji normalitas, ini sepertinya saya pernah bahas juga ya. Dalam hasil uji normalitas itu nanti akan keluar datanya apakah dia normal ataukah tidak normal. Ya kan? Kemarin pernah kita bahas kalau untuk membagi dua kategori, tapi dua kategori itu tidak ada pembagian dalam teori. Misalnya pengetahuan, tadi kan kita 3 kategori ya Bu, baik, cukup, sama kurang. Itu ada dalam teori persenannya. Tapi kalau kita pengen baginya 2 aja, baik dan kurang baik ya, baik dan kurang baik, itu di teori nggak ada, baik yang berapa persen, kurang baik yang berapa persen nggak ada. Maka kita harus pakai alat bantu untuk memotong tengah, untuk mencari batas. Yang baik nanti berapa persen ke atas, yang kurang baik berapa persen ke atas. Ya. Kalau Ibu datanya ternyata nanti berdistribusi normal, ya berdistribusi normal itu berarti variasinya nggak ekstrim, nggak ada yang terlalu ekstrim. Ya, data yang berdistribusi normal itu artinya datanya variasinya tidak terlalu ekstrim. Ibu mau pakai titik potongnya nilai mean apa median Ibu? Dengan melihat tadi loh, mean itu ternyata dia tidak sensitif pada data yang ekstrim. Kalau median itu dia sensitif terhadap data yang ekstrim. Ya. Median. Ya, ini kalau kita pilih yang apa Bu? Median. Ya, median ya. Jadi kalau mean ini ya, kalau datanya ternyata dia tadi normal, kalau normal berarti tadi dia tidak dipengaruhi. Normal itu berarti datanya tidak ada yang terlalu ekstrim. Ya. Tapi kalau datanya tidak normal berarti datanya itu ada yang ekstrim besar dan ekstrim kecil. Mungkin ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah gitu ya. Kalau kita misalnya PNKES ada yang nilainya 100, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 20, itu nanti terlalu jauh jaraknya. Ya. Karena mean ini dipengaruhi oleh data yang ekstrim, berarti kalau Ibu nanti uji normalitas, datanya kok tidak normal, maka Ibu tidak boleh pakai pemotongnya mean. Tidak boleh pakai pemotongnya mean. Ya. Tapi kalau Ibu nanti uji normalitas ternyata datanya normal, mohon maaf ya. Kalau datanya tidak normal, jangan pakai mean, pakainya median. Kalau datanya nanti normal, pakainya mean. Ya. Atau untuk data mean, Ibu pakai Untuk data mean, Ibu pakainya, udah sore, maaf ya. Untuk data normal, Ibu pakainya mean. Untuk data tidak normal, Ibu pakainya median ya. Untuk data normal, Ibu pakainya mean. Untuk tidak normal, Ibu pakainya median. Ya. Yaitu kalau untuk membantu kita membagi variabel dengan 2 kategori, tapi kategorinya tidak ada di dalam teori. Ya, nanti kita motongnya bisa berdasarkan angka mean atau berdasarkan angka median. Kalau datanya normal, berarti kita potongnya pakai mean, karena mean itu bisanya motong kalau datanya nggak ada yang ekstrim. Normal itu berarti nggak ada yang ekstrim ya. Tapi kalau datanya tidak normal, ada yang ekstrim, berarti kita nggak bisa pakai mean, Ibu pakainya adalah median. Nah, itu pertimbangan kapan kita memilih pemotongan titik potongnya itu pakainya mean atau mau pakainya median. Ya. Normalitas masih ingat ya, Bu? Dulu kita sempat bicara itu normal itu kalau dibandingnya di atas berapa, Bu? Normal itu sama dengan temannya apa beda dengan temannya, Bu? Sama. Normal itu sama ya, Bu? Ya, normal itu berarti sama dengan temannya ya. Ya, nggak normal berarti ada beda dengan temannya ya. Ya. Ya, kalau Ibu uji komparasi, Ibu komparasi kalau p-value-nya di bawah 0,05 kan ada beda ya. Ya, Bu ya. Nah, kalau Ibu uji normalitas kalau p-value-nya di bawah 0,05 berarti itu tidak normal. Ya. Kalau uji beda, p-value kurang dari 0,05 berarti ada beda signifikan. Uji normalitas juga begitu. Kalau p-value-nya di bawah 0,05 berarti apa, Bu? Tidak normal. Ada beda itu sama dengan tidak normal. Bisa ditangkap, Bu? Ada beda berarti nggak normal. Ya, temennya orang-orang kakinya 2, kita kakinya 1, berarti kita ada beda ya, Bu? Ada beda dengan orang-orang lain ya?
berarti kita juga Ya. normal. Ya, tapi kalau p-value-nya di atas 0,05 berarti kan semuanya sama, tidak ada perbedaan, atau datanya kita sebut dengan data normal. Oke. Berarti normal itu kalau p-value di atas 0,05, tidak normal kalau p-value-nya kurang sama dengan 0,05. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, tidak normal, berarti titik potongnya kita menggunakan min apa median, Bu? P-value di bawah 0,05, kita pakai titik potongnya min atau median, nggih? Median. Median, Bu. Pinter ya, pinter sip. Jadi kalau p-value-nya di bawah 0,05 atau kurang sama dengan 0,05, berarti dia kan datanya tidak normal. Kalau nggak normal berarti ada yang ekstrim. Kalau ada yang ekstrim jangan pakai min, pakainya median. Tapi kalau p-value-nya di atas 0,05, berarti dia datanya normal, tidak ada yang ekstrim. Kalau nggak ada yang ekstrim, kita bisa pakai min. Nah, ini karena gambarnya kok aneh. Ya, oke. Jadi itu pemilihan min dan median ya, Bu. Iya, nak. Ya. Ini kalau kita min tadi sudah bisa ya, Bu. Semua nilai dibagi jumlah responden ya. Kalau yang median ini kita lihat gitu ya. Median berarti nilai yang terletak di tengah yang membagi data menjadi dua bagian ya. Oke. Ini kalau kita ada contohnya yang ini ya, Bu ya. Ini kan kita hanya punya 5, misalnya kita punya 5. Responden 1 HP-nya 10,5, yang kedua 11, yang ketiga 11,5, yang keempat 12, dan yang terakhir 25. Ya. Ini kira-kira mediannya di mana, Bu? Mediannya di mana, Bu? 11,5. 11,5. Kenapa bisa 11,5, Ibu? Nilai karena angka 11,5 terletak di tengah-tengah antara. Ya, sip ya. Nah, ini kalau jumlah respondennya ada 5 ya, atau jumlah angkanya itu ada 5 angka yang berbeda, kita tinggal ambil angka yang di tengah. Ya, kebetulan ini respondennya ada 5, tapi juga dengan 5 angka yang berbeda. Dengan 5 angka yang berbeda ya, Bu. 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5 ya. Nah, ini berarti kita langsung ambil 11,5. Ya. Tapi akan lain ceritanya kalau ternyata kita hanya punya 4 responden. Ya. Misalnya yang 12,5 ini hilang. Berarti mediannya berapa, Ibu? 11 ditambah 11,5 dibagi 2. Pinter ya, berarti karena 2,5 respondennya dibagi ini 2. ada, kalau misalnya yang 12,5 ini hilang ya, berarti kita hanya punya 4 responden dengan 4 angka ya, Bu. Berarti kita akan ambil urutan angka 11, yang terbesar nomor 3 yaitu 11, dan urutan angka yang terbesar nomor 3 yaitu 11,5 ya, Bu. 11,5. Berarti 11 tambah 11,5 berarti kan dia dapatnya 22,5 berarti dibagi 11,25 ya, Ibu. 11,25. Ya, Oke. gitu ya, Bu ya. Jadi kalau kita punya angkanya 5, kita 5 beda angka, kita ambil angka yang di tengah ya, angka yang nomor 3. Tapi kalau hanya punya 4 angka, kalau 4 angka ini berbeda, maka diambil angka yang kedua dan angka yang ketiga dibagi 2. Ya. Tapi kalau misalnya angka kedua dan ketiganya ini sama, gimana, Bu? Berarti gimana? 10,5, misalnya 10,5, 11, 11, 12, berarti mediannya berapa, Ibu? 11 ya. Mediannya 11 ya, Bu ya. Misalnya 11-nya ada 2, 11 tengahnya nggak ada ya. Oke. Ya. Nah, kemudian kita ada modus ya, Bu. Modus ini berarti nilai yang paling sering muncul ya. Paling sering muncul ya. Sering muncul itu bisa 2 kali, bisa 3 kali ya, bisa 4 kali dan seterusnya ya. Ya. Kemudian dalam satu data itu bisa hanya ada 1 modus, bisa ada 2 modus, bisa lebih dari 2 modus, 3 modus, 4 modus dan seterusnya ya. Yang ini yang kita lihat ini adalah unimodus, ini berarti hanya ada 1 angka modus ya. Ini ada angka 10,5, 11 dan 12. Yang muncul lebih dari 1 hanya angka 11, berarti ini modus ya. Unimodus berarti hanya ada 1 modus ya. Kemudian bimodus ya. Bimodus ya, ini kita lihat bahwa ada angka yang muncul lebih dari 1 yaitu angka 11 2 kali ya.
dan angka 13 ini juga 2 kali. Maka kita katakan dengan bimodus. Ya, karena ada 2 angka yang munculnya lebih banyak dari responden yang lainnya. Lebih banyak dari angka yang lainnya ya. Kalau multimodus, ya ini kita lihat ini, kita ada angka 11 ya. Ada angka 10,5 dan ada angka 13. 10,5 muncul 2 kali, 11 juga 2 kali, 13 juga 2 kali. Berarti ini multimodus karena ada 3 angka yang munculnya lebih dari 1 kali. Ya. Bisa ya Ibu membedakan unimodus, bimodus, dan multimodus? Catat nggih? Ya. Jadi kalau unimodus intinya hanya ada 1 angka yang munculnya lebih banyak dari angka yang lain. Kalau bimodus berarti ada 2 angka yang munculnya lebih banyak dari angka yang lain. Dan multimodus itu berarti ada angka yang munculnya lebih dari 2 kali dibandingkan angka yang lain ya. Ini gampang ya. Ya, ini kita lihat ya. Ada hubungan antara mean, median, dan modus ya. Kalau biasanya kalau distribusinya simetris, tidak terlalu ekstrim angkanya, biasanya hampir sama besar ya. Angkanya hampir sama besar. Nah, yang kita contohkan di sini tadi, ini kan medianya 11,25. Sorry, Pak. Mean-nya 11,25, medianya 11,5, modusnya 11,25. Ini berarti kan angkanya hampir sama ya, Bu? Ya, berarti ini 4 data HB ini merupakan contoh data yang simetris ya. Karena besarnya angka mean, angka median, dan modusnya itu hampir sama ya. Sama. Ya. Tapi ini kita lihat ya, kalau mean-nya lebih besar dari median dan modus, ini biasanya distribusinya melenceng ke kanan ya. Kalau mean-nya kurang dari median, maka ini melenceng ke kiri. Nah, tapi Ibu mboten sah memusingkan yang ini, apakah dia melenceng ke kanan apa ya ke kiri gitu ya. Ini biasanya nanti otomatis akan terwakili kalau kita melakukan uji normalitas. Melakukan uji normalitas akan langsung terwakili ya. Nanti biasanya kalau melenceng itu pasti datanya tidak normal ya. Tadi kan dikatakan yang simetris itu kan mean, median, sama modusnya hampir sama ya Bu ya. Mean, median, modus hampir sama. Itu biasanya juga dari hasil uji normalitas, nanti hasilnya dia normal ya. Tapi kalau ternyata dia tidak normal ya nanti biasanya ada angka yang lebih tinggi di antara mean, median, dan modus ya. Oke. Ibu ada yang mau tanyakan dulu terkait ini, mean, median, dan modus? 3 angka itu nanti wajib ya Bu ya, pada tahap analisis deskriptif harus ditampilkan di hasil dan pembahasan ya. Membandingkan mean, membandingkan median, dan membandingkan modus harus wajib itu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang agak apa ini ya? Agak asik gitu ya Bu ya, agak asik kita bicara tentang agak rumit Bu. Nggak pusing, jangan dibuat pusing ya. Ini kita pusing karena kita baru melihat rumusnya pertama. Nah, tapi tadi saya katakan ke ibu-ibu, kita punya alat bantu Excel ya Bu ya. Di Excel itu kan ada banyak fungsi ya, banyak fungsi di Excel, mencari mean, median, rank, dan sebagainya itu semua hampir semuanya ada di Excel gitu ya. Ya. Tapi kalau kita masih bicara yang rank ini, sebenarnya ini sangat gampang banget rumusnya Bu. Nah, ini intinya kalau rank ini kan hanya perbedaan nilai atau selisih antara nilai yang tertinggi dengan nilai yang terendah. Bu, kalau kita lihat dari 4 responden ini, kan HB tertingginya 12 ya. Oke, HB terendahnya berapa Ibu? 10,5. Iya, sip. HB tertingginya 12, HB terendahnya 10,5. Rumus rank itu sangat gampang banget. Sangat gampang banget. Caranya hanya kita tinggal kurangi angka yang tertinggi, terbesar, dengan angka yang terendah. Dikurangi yang terendah. Nah, maka ini 12 dikurangi 10,5. Berarti kadar HB pada 4 responden ini punya ranknya 1,5. Ya, oke. Artinya rank buat apa sih Bu? Rank itu berarti kita untuk melihat apakah jarak nilai antar satu responden dengan responden yang lain terlalu jauh apa mboten? Terlalu jauh atau tidak? Ya, ya ini kalau 1,5 kan kita bisa katakan gitu ya, tidak terlalu jauh ya kadar HB-nya ya antara responden satu dengan responden yang lain ya. Kita kuranginya adalah yang tertinggi dengan yang terendah ya. Nah, harapan kita kalau nanti kita meneliti ya,
Karena ring itu adalah hasil pengurangan HB tertinggi dengan terendah atau pengurangan skor tertinggi dengan skor terendah. Harusnya kalau kita nanti memberikan intervensi ke responden, itu harapannya ringnya jangan banyak-banyak. Ya, kalau kita misalnya pos penkes diambil nilai ringnya, diolah nilai ringnya, kok jarak antara responden satu dengan yang lainnya ringnya kok banyak banget. Ringnya terlalu tinggi, berarti ini pemahaman responden pasca penkesnya berbeda-beda. Ada yang pemahamannya bisa tinggi, ada yang pemahamannya rendah. Berarti kita harus bisa membahas, kenapa kok bisa bervariasi? Ya, kenapa kok bisa bervariasi? Apa memang metode kita atau media kita yang kurang efektif meningkatkan, atau dia hanya efektif untuk golongan tertentu? Ya, jangan-jangan atau kita salah memilih responden. Salah milih responden misalnya gini, kita mau penkes, tapi respondennya dicampur, Bu. Misalnya penkesnya ke kader gitu ya, Bu ya. Ternyata kader itu variatif di tempat kita. Ada yang kuliahan, ada yang SMA, ada yang SD. Ternyata SD, kuliah, SMA ini kita campur. Nah, mungkin yang kuliah ini nanti penyerapan ilmunya akan lebih baik dari yang SD. Nah, kalau dicampur seperti ini berarti variabel pengganggu. Semakin banyak variabel pengganggu yang enggak terkontrol, biasanya nanti semakin mengacaukan nilai ring. Ya, intinya kalau ring itu berarti semakin jauh jarak nilai antara responden satu dengan responden yang lain ya, Bu. Maunya kita nggak jauh-jauh gitu ya. Kalau habis treatment atau intervensi, maunya nggak jauh-jauh. Kalau jauh-jauh berarti kita harus introspeksi ke dalam riset kita. Mungkin ada variabel-variabel pengganggu yang kita nggak kendalikan ya. Oke. Ring bisa ya, Bu? Ojo dipikir dulu, santai aja. Just relax ya. Ring hanya mengurangi skor tertinggi dikurangi oleh skor terendah. Maunya jangan gitu ya. Kemudian kita ada deviasi mean atau rata-rata deviasi ya. Ini juga rumusnya nggak susah banget ya, Bu ya. Jadi ini tinggal rata-rata ya. Ini ya. Ini adalah apa, Bu? X ya. X ya. Ini X yang ada strip yang atas adalah rata-rata ya. Tadi rata-ratanya 11,25 kan, Bu, HB dari 4 orang ini. Betul ya, Bu? Tadi kita punya mainnya 11 mainnya 11,25 ya, Bu, benar ya? Ya. Jadi rumusnya yang main deviasi ini tinggal rata-rata HB-nya 11,25, kita kurangi dengan HB masing-masing responden. Jadi kalau kita punya 30 responden, berarti langkah ini kita kurangi. Ini contohnya rata-rata dikurangi HB responden yang pertama yaitu 10,5, dapatnya 0,75. Rata-rata 11,25 dikurangi HB 11, 0,25 dan seterusnya. Nah, nanti hasil pengurangan ini kita jumlahkan. Dapatnya 2. Nah, kalau main deviasi rumusnya gampang, tinggal hasil penjumlahan selisih tadi ya. Selisih mana? Selisih rata-rata HB sama HB dengan per orangnya, per respondennya ya. Selisihnya di total, dapatnya 2. Nanti rumusnya main deviasi ini 2 dikurangi jumlah responden. Ya, Bu, Ibu punya ini 2 kan dari ini ya, hasil pengurangan ya. Dibagi jumlah responden, kok dikurangi ya? Dibagi jumlah responden ya, jumlah respondennya ada 4 ya. Sehingga dikatakan main deviasinya adanya 0,5. Main deviasinya 0,5 ya. 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 Ibu kalau kita lihat nanti di rumusnya ini ada yang rata-ratanya di depan, ada yang rata-ratanya di belakang. Misalnya yang pertama ini 11,25 dikurangi 10,5. Karena 10,5 lebih rendah dari 11,25, maka rumusnya 11,25 dikurangi 10,5. Tapi nanti kalau kita ketemu nilai HB yang lebih tinggi dari rata-rata, ya caranya HB yang itu dikurangi, HB yang lebih tinggi dari rata-rata ini dikurangi rata-rata. Jadi kita fleksibel meletakkan rata-ratanya apakah di depan atau di belakang, tergantung lebih besar yang mana, apakah lebih besar rata-rata atau lebih besar HB yang per respondennya. Ya, main deviasi, rata-rata deviasi 0,5, berarti kita bisa katakan bahwa rentang kadar HB-nya juga tidak terlalu jauh antara responden satu dengan responden yang lain. Ya, ini sejalan ya, Bu. Kalau contoh di PPT ini tadi kan dikatakan kan nilai main, median sama modusnya hampir sama atau Bu besarnya ya. Berarti kita bisa katakan bahwa datanya itu kan distribusinya normal. Ini jalan dengan ini, Bu, jalan dengan ini, dengan main deviasi yang hanya kecil 0,5, dengan ring hanya 1,5 ya. Ya.
Biasanya semakin datanya normal, range-nya nanti akan semakin kecil, mean deviasinya juga akan semakin kecil ya. Ya, kemudian varian ya Bu. Varian ya, varian ini juga gampang Bu, varian ya. Variannya ini ya, cara ngitung varian tadi selisih rata-rata dikurangi HP per responden, ini tadi 0,75, 0,25, 0,75 ya. Nanti kita akan kuadratkan ya Bu. Jadi 0,75 dikali 0,75 dapatnya 0,563 ya, dan seterusnya. Kemudian kita akan jumlahkan ini Bu, jumlahnya menjadi 1250. Nah, 1250 ya. Cara mencari variannya, tadi kan respondennya ada 4 ya. N ini berarti responden. Ini sampel atau responden. Rumusnya nanti respondennya dikurangi 1 karena kita hanya respondennya hanya 4, berarti 4 dikurang 1 berarti 3 ya. Berarti 1250 dibagi 3 dikalikan 100%. Ya, maka dapatnya 0,41 atau 0,42 gram persen ya. Nah, ini kalau kita lihat semakin besar nilai varian, maka semakin beragam data. Jadi maunya variannya jangan gede-gede. Sama kayak range tadi, sama kayak mean deviasi tadi ya. Pokoknya yang bagus itu kalau range-nya semakin kecil, mean deviasi semakin kecil, variannya semakin kecil ya. Standar deviasi itu apa? Standar deviasi adalah akar dari varian ya. Variannya 0,417. Standar deviasinya dia diakarkan berarti 0,645. Ya. Ini juga sama Bu, standar deviasi yang baik berarti dia semakin mendekati mean, semakin kecil ya. Kalau standar deviasinya nanti besar, nilai satu dengan responden yang lain ini terlalu jauh jaraknya ya. Ya. Kemudian koefisien varian, ya, koefisien of varian, melihat konsistensi pengukuran. Semakin kecil nilainya, maka data semakin rata ya. Ya, itu rumusnya nanti bisa dihafalkan ya. Ini intinya kalau tadi kita dari mean, dari rank ya, dari rank ya, rank variasi itu semakin angkanya kecil berarti semakin datanya tidak ada yang ekstrim. Ya, semakin data antar respondennya itu sama. Ya, semakin kita suka. Ya, semakin kita suka gitu ya. Tapi kalau ternyata range-nya terlalu bervariasi dan seterusnya juga tadi beberapa jenis angka bervariasi, berarti masing-masing responden itu memiliki skor, memiliki angka yang jauh beda. Perbedaannya jauh. Ya, itu nanti kita harus bisa membahasnya. Kenapa yang ini meningkat sekian, yang ini kok meningkatnya hanya sekian, harus dibahas ya. Oke. Nah, tapi Ibu nanti bisa mengupayakan agar angkanya menjadi sekecil mungkin dengan cara tadi mengendalikan variabel pengganggu. Semakin kita kuat mengendalikan variabel pengganggu, semakin banyak variabel pengganggu yang dikendalikan, nanti nilainya akan di-rank di macam-macam tadi, standar deviasi, koefisien variasi, varian, itu nanti akan semakin kecil. Memang kalau diminta mengendalikan variabel pengganggu itu kita akan berat pada penyusunan proposal, akan berat pada mencari responden, karena dia harus kita kendalikan banget ya, nggak boleh yang ini, nggak boleh yang ini, harus yang begini gitu ya. Nah itu akan berat di saat awal dan saat penelitian. Tapi itu akan meringankan kita pada saat pembahasan. Ya, tapi kalau kita mengendalikan variabel pengganggunya itu nggak maksimal, hanya 1-2 saja, nah nanti akibatnya pada nilai-nilai tadi akan bervariasi. Nah, membahasnya akan susah. Kenapa yang ini naik? Kenapa yang ini? Karena faktor-faktor yang lain harus dijelaskan juga, ya. Faktor apa yang membuat dia hasilnya berbeda-beda, ya. Oke. Ada pertanyaan Ibu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu, dari contoh soal yang di PPT-nya Ibu itu kan sudah urut ya Bu, yang kadar HB tadi 10, terus 11 terus 12. Kalau misalnya kita menemukan data itu masih acak Bu, perlukah data itu diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar Ibu? Ya, betul banget Ibu. Jadi kalau nanti kita mau melakukan statistik deskriptif, maka cara mengurutkannya bukan nomor responden, 1, 2 bukan nomor respondennya, tapi yang harus Ibu urutkan adalah besarnya angka. Ya, jadi besar angkanya yang diurutkan.
Jadi tadi yang 4 itu mungkin saja saya dapatnya aslinya urutannya nggak gitu. Mungkin responden 1 yang 12, responden 2 yang 11,5 dan seterusnya. Tapi untuk statistik deskriptif akan saya urutkan dulu. Mengurutkannya bukan nomor respondennya, tapi mengurutkan dari besar kecilnya angka. Nah, sip, Bu Desi, terima kasih ya mengingatkan juga bahwa dalam melakukan statistik deskriptif berarti yang kita urutkan adalah skor dari masing-masing responden, bukan nomor respondennya. Ya, ya. Terima kasih ya. Ada yang lain Ibu, silakan. Saya Ibu. Ya, siap, silakan. Dari hasil tadi Ibu yang memberikan teori itu, saya minta dicontohkan ketika kita memaparkan hasil pembahasan di dalam akhir penelitian kita. Yang mana Bu yang dipaparkan, yang deskriptif? Ya. Oke. Yang deskriptif misalnya kita mau paparkan. Nah, ini kebetulan saya sudah mencoba mengerjakan ya Bu latihan yang tadi saya share ya. Tapi Ibu saya kasihkan ke Ibu nih ya. Nanti Ibu harus latihan juga ya, harus latihan mengerjakan ya. Nah. Karena saya nggak mau pusing ya Bu, saya nggak mau pusing pakai hitung manual. Yang sebenarnya manual juga gampang ya Bu, manual itu juga gampang sebenarnya ya. Tapi untuk menghemat waktu, itu juga kalau nanti mau menghemat waktu, enaknya pakai Excel saja. Menghematnya ke Excel saja ya. Nah, kelihatan nih Bu? Kelihatan bukan? Sudah kelihatan Bu? Apa tadi dia bubur? Ingat ya? Kelihatan. Ya, Mbak Violeta mungkin tak tolong di-mute sebentar ya. Oke, ya. Ya Bu, maaf Bu. Tidak apa-apa ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat Ibu, ini jadi ini kita kan risetnya ini sebenarnya pengennya membandingkan lama kala 2 pada ibu yang primipara dan pada ibu yang multipara ya. Jadi ingin melihat sebenarnya itu ada bedanya apa enggak sih ya. Tapi sebelum kita melakukan uji beda itu harus melewati tahap statistik deskriptif. Tadi kan sudah dikatakan ya bahwa statistik deskriptif itu harus dilakukan baik risetnya hanya deskriptif, korelasi atau komparasi ya. Ya. Ini contohnya membaca ya. Ya. Nanti jadi Bu Sinten yang tanya tadi ya. Jadi kita bisa membuatnya tabelnya seperti ini Bu. Jadi misalnya kalau Ibu nanti mau memaparkan statistik deskriptif ya angkanya dia numerik, nanti tabelnya seperti ini. Tabelnya seperti ini. Nah ya, jadi kita tinggal apa sih yang mau kita cari? Misalnya ini nilai ya, nilai apa yang mau kita cari? Nilai apa yang mau kita cari? Kemudian ini kan ada 2 kelompok ya Bu, kelompok yang primipara dan kelompok yang multipara. Kelompok yang primipara dan kelompok yang multipara ya. Kita tinggal bandingkan aja Bu, enak bacanya. Ya bacanya, ya. Ini membacanya pada tabel, misalnya pada tabel 4.1 terlihat bahwa ya rata-rata lama kala 2 ibu yang primipara ini lebih lama dibandingkan ibu yang multipara. Di mana ibu primipara rata-ratanya 87,75 menit, tapi pada ibu yang multipara hanya 49,25 menit. Contoh yang kedua itu ya. Nilai tengah ya, nilai tengah lama kala 2 pada ibu primipara ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai tengah ibu yang multipara. Ya, di mana ibu yang primipara nilai tengahnya 67,5 menit, ibu yang multipara ini hanya 40 menit. Ya, contoh lain untuk yang modus ya. Untuk lama kala 2 yang sering terjadi ya, ini pada primipara muncul 3 modus ya, 3 modus. Ya, pada primipara ada 3 modus, pada multipara kita punya 6 modus. Walaupun sama-sama kalau di atas 2 modus kan dikatakan multimodus ya tadi ya. Yang primi ini 3 modus, yang multi ini 6 modus ya. Yang primipara ini modusnya dinilai 45 menit, 55 menit, dan 60 menit. Yang multipara 30, 35, 40, 50, 85, dan 90 menit. Ya. Kemudian kalau rank ya, dari tabel 4.1 juga terlihat bahwa ya rank pada ibu primipara lebih
lama atau lebih panjang dibandingkan ibu yang multipara. Masih ingat ring kan Bu ya? Tadi yang terlama, terbesar dikurangi terkecil tadi ya. Oke. Pada ibu yang primipara ini ringnya lebih panjang dibandingkan yang multipara. Di mana yang primipara mencapai 100 menit, tapi yang multipara hanya 75 menit. Ya, begitu contohnya sampai membaca yang terakhir. Ya, nanti ya kita di akhir bisa menyimpulkan Ibu, kita di akhir bisa menyimpulkan ya. Dari statistik deskriptif di atas bisa diketahui bahwa seluruh angka statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai primipara lebih besar daripada yang multipara. Nah, fungsinya apa statistik deskriptif, Bu? Fungsinya adalah untuk memperkuat pembacaan uji statistik yang komparasi. Kalau uji komparasi p-value-nya ternyata kecil ada beda, oh ya cocok ini dengan statistik deskriptifnya ya. Hasil statistik deskriptif mendukung uji komparasi, di mana uji komparasi p-value-nya kurang dari 0,05, berarti ada beda antara lama yang primi dan yang multi. Hal ini didukung dengan data statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa dari nilai mean, median, dan sebagainya itu ternyata multipara lebih pendek dibandingkan yang primipara, sehingga nanti bisa klop. Ya, begitu cara membacanya ya Bu. Ya. Oke Bu, terima kasih. Ya. Oke. Tapi kalimat yang Ibu pakai tidak harus yang sama persis dengan kalimat yang saya ucapkan ya. Intinya ya begitu ya, intinya tidak harus kata yang persis. Saja kalau disuruh ngucap ulang itu mungkin berbeda kalimat yang keluar ya. Intinya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besar gitu ya. Ada yang tanyakan lagi Bu? Ibu boleh tanya Bu? Iya silakan. Mau tanya untuk untuk menentukan modus itu apakah ada standarnya harus muncul berapa kali atau kayak tadi kan ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, tapi tetap diambil semua atau gimana? Ya, kalau modus adalah angka yang sering muncul ya. Angka yang sering muncul berarti dikatakan sering kalau dia lebih dari 1 kali Bu. Oh, ya pokoknya setiap angka yang munculnya lebih dari 1 kali, maka kita katakan dia sebagai modus. Berarti bukan yang paling banyak, Nje. Bukan yang paling banyak ya. Ya, ini kalau ini makanya kita ada istilah ada unimodus, bimodus dan multimodus ya, Bu. Ya, berarti itu akan memfasilitasi berapapun angka atau angka apapun yang sering muncul, berapapun jumlah kali dia muncul, maka dikatakan sebagai modus gitu nggih. Terus untuk yang ring, Ibu. Ya. Yang ring kan nyon sewu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Untuk soal yang tadi sepertinya kan paling tinggi 200 ya, apa memang bisa ini? Saya kok. Oh sebentar, ring yang di Excel ya, tak lihat dulu. Yang di Excel ya. Yang di Excel ring ya. Yang primi. Ini pengurangan, bentar. Kalau ini yang primipara ya Bu, yang primipara, kenapa bisa muncul 100? Karena nilai tertinggi, lama tertingginya itu adalah 200 ya Bu. Tertingginya 200. Oke, betul. Berarti Ibu melakukan koreksi ke saya salah ini Bu. Ini gimana Bu berarti solusinya? Berarti keluhan saya apa Bu kira-kira ini? Nilai terendahnya 30. 270 kurangi 30 170. Nah ini berarti saya nge-short ya Bu. Ngeten nggih, saya short dulu ya. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, ini contoh yang keliru ya, jangan ditiru ya. Oke, berarti ini kalau yang primipara durasi kala duanya terlamanya 200 menit ya Bu. Terpendeknya 30 nggih. 30. Nah, berarti 100 berapa Bu? Iya, 170 Bu. 170 sudah diingatkan ya. 170 ya Bu, terima kasih sudah diingatkan. Tadi saya keliru ya. Itu contoh yang keliru tadi ya. Ya. Betul Bu, terima kasih ya. Ya. Ada lagi yang disampaikan Ibu? Kalau nggak ada kita masuk yang kategorik ya. Kategorik itu gampang kalau kategorik ya. Kategorik.
kategori darah. Oke. Kelihatan Ibu? Kelihatan, Bu. Oke ya. Jadi kalau kita di kategori itu ada proporsi, frekuensi, dan presentase atau persentase ya. Ya. Kemudian nanti ada melihat apakah datanya dia homogen atau heterogen ya. Oke. Kalau proporsi itu berarti kita hanya membandingkan gitu ya. Misalnya ini Bu ya, tadi kan HB yang 4 responden ini, sekarang kita mau buat kategorik ya. Kategorinya saya hanya buat 2, anemia dan tidak anemia ya. Tentu yang tidak anemia menurut teori kan HB yang 11 ke atas ya. Yang anemia berarti di bawah 11 ya. Sehingga untuk di hasil yang kategori deskriptif ini ya, berarti yang anemia itu hanya ada 1 ya Bu, 10,5 ya. Yang tidak anemia ada 3 responden, HB-nya 11, 11,5 dan 12 ya. Karena yang anemia hanya ada 1, maka di frekuensi ya, di frekuensi atau di jumlah ini kita hanya tuliskan 1 kan? Ya, frekuensi yang anemia hanya ada 1 orang, sedangkan frekuensi yang tidak anemia ada 3 orang. Nah, ini berarti namanya frekuensi ya Bu, frekuensi. Ya, frekuensi itu berarti jumlah responden per kategori. Kategori anemia ada 1 orang, tidak anemia ada 3 orang. Kan tadi respondennya ada 4 G. Nah, harusnya kalau semua frekuensi per kategori dijumlah nanti dapatnya jumlah sampel total toh, jumlah sampel semua ya Bu ya. Ya, karena tadi respondennya atau sampelnya ada 4, anemia ada 1, tidak anemia ada 3, sehingga jumlahnya menjadi 4, lengkap, tidak ada yang hilang. Ya. Kemudian untuk menghitung prosentase atau persentasi ya, bentar ya, ada yang mau masuk. Persentase atau presentasi ini gampang banget Bu, rumusnya tinggal frekuensi per kategori dibagi frekuensi jumlah responden dikali 100%. Ini Bu pasti sudah sering menghitung di kohort lah ya. Ya, ini tinggal kita 1/4 ya Bu. Ya, 1/4. Yang anemia 1, jumlah respondennya 4, berarti untuk mengetahui berapa persen yang anemia, rumusnya tinggal 1 dibagi 4 dikali 100%, dapatnya 25% ya Bu. Ya, yang tidak anemia berarti 3 dibagi 4 ya Bu, dapatnya 75% ya. Nah, nanti akan sinkron ini, yang anemia 1, tidak anemia 3, nanti kalau ditambah ya dia jadinya 4. Yang anemia 25%, yang tidak anemia 75%, jadinya nanti 100% juga. 100%-nya adalah 4 ya. Oke. Berarti yang kita katakan frekuensi yang tengah ini frekuensi. Ya, yang samping ini adalah prosentase. Prosentase berarti membaca per kategorinya. Oh, yang anemia 25%, yang tidak anemia 75%. Tapi kalau proporsi gimana, Bu? Proporsi itu berarti ya 25/75 gitu Mas bacanya. Jadi kalau proporsi itu semuanya langsung dibaca bareng. Berapa banding berapa sih? Oh, 25/75. Atau 1/3. Ya, itu proporsi. Tapi kalau persentase itu berarti bacanya per satu kategori. Frekuensi juga per satu kategori ya. Nanti kalau Ibu kategorik, di tabelnya di bab 4-nya isinya ini ya. Kategorinya apa? Frekuensinya masing-masing kategori berapa ya. Kemudian persentase masing-masing kategori berapa. Nanti jumlah frekuensi totalnya berapa, persentase totalnya nanti berapa. Ini harus ada. Ya. Membacanya gimana Bu kalau yang ini Bu? Membacanya? Ada yang bisa bantu membaca Ibu? Gampang yang ini? Membacanya? Oke, saya contohkan cara membaca, tapi membacanya tidak harus sama juga kalimat seperti yang saya omongkan ya Bu ya. Nanti yang penting intinya sama, tapi kalimat yang keluar boleh gayanya sendiri-sendiri gitu ya. Ini saya bisa bacakan dulu ya. Dari 4 orang ibu hamil ya, sebagian besar tidak anemia, yaitu 3 orang atau 75%, dan hanya ada 1 orang yang anemia atau 25%. Ya, karena ini 3, ini 1, saya enak pakainya kata sebagian besar. Ya, atau boleh pakai mayoritas. Dari 4 orang ibu hamil, mayoritas tidak mengalami anemia dan hanya 1 orang yang mengalami anemia. Ya, hanya 1 orang yang mengalami anemia. Ya, atau boleh pakai ibu gaya yang lain. Saya pengen menunjukkan jeleknya.
menunjukkan jeleknya data ini ya. Dari 4 orang ibu hamil ternyata ada 1 orang yang mengalami anemia. Meskipun 3 orang yang lain tidak anemia. Gayanya silahkan mau yang mana? Ya, mau gaya yang mana? Ya, mau menunjukkan banyak yang baik atau yang sedikit tapi nggak baik itu pengen ditunjukkan, silakan yang mana. Itu ya Bu, bisa ya ngomongnya? Nah kalau membaca tabel Ibu harus pakai jurus rayuan, Ya, jangan bacanya lempeng. Lempeng itu berarti dari 4 orang ibu 1 orang anemia, 3 orang tidak anemia. Itu namanya lempeng. Pakai jurus rayuan. Dari 4 orang ibu hamil, sebagian besar ini tidak anemia, namun ada 1 orang yang mengalami anemia. Nah, itu menunjukkan bahwa kita mau ngasih penguatan nih, ya. Sebenarnya yang kita ingin sampaikan dari data ini apa penguatannya? Ini loh, ada 1 yang dia anemia, walaupun 3 yang lainnya tidak anemia. Maka caranya gimana kita mempersuasi pembaca? Merayu pembaca, biar sejalan dengan pemahaman kita. Ya, jangan lempeng. Kalau lempeng nanti bacaan Ibu di bawah tabel nggak berguna. Ngapain saya membaca yang di bawah tabel, membacanya sama dengan tabel. Nanti di bawah tabel itu harus ada kalimat penjelasan isi tabel kayak tadi yang saya sampaikan dari 4 orang ibu hamil, meskipun 3 orang yang lain tidak anemia, tapi ternyata ada 1 orang yang anemia. Bacanya pakai kalimat-kalimat rayuan, ya, kalimat-kalimat yang apa ya, menunjukkan ini loh data saya itu bermasalah, ya. Ya. Oke. Kemudian kita bicara yang terakhir adalah homogenitas atau heterogenitas ya. Ini kita lihat semakin apa itu homogen atau heterogen ya. Semakin data dalam kelompok semakin bervariasi, maka datanya dinyatakan dia heterogen ya. Coba kita lihat ya. Kalau yang primi gravida ini ternyata ini kita membandingkan HB primi dan multi ya Bu. Yang primi gravida ini yang tidak anemia ada 3, yang anemia ada 1. Yang multi gravida yang tidak anemia ada 2, yang anemia ini ada 2. Ya, ya. Ini kira-kira data yang lebih bervariasi yang mana? Ternyata data yang lebih bervariasi adalah data yang multigravida. Karena perbandingannya ini sama. Ya Bu, sama rata ya. Ya, 3:1 ini ternyata banyak 3, hanya 1 yang beda, ya. Kalau yang ini ternyata 2 di kategori tidak anemia, 2 di anemia, maka ini masing-masing kategori ini isinya 2-2. Kalau ini 3 dan ini hanya 1. Ya, semakin ini perbandingannya ini hampir sama, berarti kita katakan bahwa dia semakin heterogen. Kalau ini enggak heterogen, dia mendekati homogen ya. Karena sebagian respondennya di kategori HB primi gravida ini masuk tidak anemia dan hanya ada 1 orang yang berbeda anemia. Tapi yang multigravida ternyata ini yang 2 ini tidak anemia, yang ini anemia, yang 2 anemia, sehingga ini perbedaannya lebih besar. Maka kita katakan data yang lebih heterogen adalah data yang multigravida. Ya, oke. Ya, finish Ibu materi untuk statistik deskriptif. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu yang latihan tidak bisa kita paparkan sekarang ya. Ibu silakan dipelajari, itu bukan tugas ya. Tapi itu untuk latihan Ibu ya, untuk belajar ya, cara menghitung nanti dari yang numerik sama yang kategori silakan diaplikasikan ya. Kalau mau melihat rumus yang di Excel gitu ya, Ibu gimana sih nyari rata-rata di Excel? Nanti kalau Ibu pakainya min, mau nyari rumus min di Excel nggak ketemu, pakainya nanti average ya, average gitu ya, average gitu ya. Kalau Ibu nanti misalnya carinya mau kuartil, kuartil ada di Excel. Persentil juga ada di Excel ya. Tapi kalau standar deviasi nggak bisa mencarinya standar deviasi, namanya nanti SQRT. Nah, Ibu nggak usah menghafalkan. Mbah Google siap selalu membantu Ibu. Tinggal Ibu ketik aja ya. Menghitung rumus kuartil di Excel. Nanti dia akan keluar. Cara rumusnya nanti cari fungsi kuartil gitu ya. Menghitung rumus standar deviasi nanti dia akan keluar ya. Caranya langkah-langkahnya ketik SQRT dan sebagainya. Itu nanti bisa dilatih sendiri ya. Tapi kalau Ibu pakai SPSS, kalau hitungnya langsung SPSS itu kan enak ya Bu, langsung deskriptif, langsung nanti bisa korelatif atau komparatif desain ya. Ya, kalau di SPSS nanti akan langsung keluar semua nilai yang Ibu perlukan di statistik deskriptif akan keluar. Kuartil akan keluar, persentil akan keluar, kemudian dan keluar, varian keluar, semuanya akan keluar.
ya. Nah, itu enaknya kita pakai SPSS ya. Oke. Mana Ibu-ibu? Gampang kan ya? Kayaknya berat karena kita kok rumus sih gitu ya. Terutama kalau kita yang usianya di atas 30-35 tahun itu begitu lihat rumus itu kayaknya langsung mabuk gitu ya. Langsung ya. Jadi enggak apa-apa, rumusnya itu gampang, kalau mau dihitung manual pun bisa gitu ya. Nanti kalau kita ujian UTS, Ibu mau pakai manual boleh, dia kalkulator. Kalau mau pakai Excel juga silahkan, langsung cari di Google ya. Sekarang kalau pengen pakainya Excel ya list di Google dulu. Kalau saya pengen pakainya menghitung standar deviasi, saya harus klik apa ini di Excel. Kalau pengen ngitungnya min, klik apa di Excel gitu ya, silakan ya. Oke. Tapi harus cepat ya, karena nanti untuk UTS itu 1 soal 1 menit ya Bu. Tidak mungkin Ibu tanya dengan temennya gitu ya. Ya tanya, ini nomor ini apa gitu ya. Padahal nomornya kalau di Healthy itu kan acak. Mungkin soal ini di Ibu Puji nomor 1, di Ibu Endah nomor 7 bisa. Ya, jadi kalau di Healthy kita benar-benar nggak bisa apa ya, gantung dengan teman yang lain, harus bisa sendiri. Nah, nanti standar statistik deskriptif juga akan keluar di ujian UTS ya. Nggak apa-apa? Ya, siap ya. Oke, Bu, kita tutup dulu kalau nggak ada pertanyaan. Bisa sholat dulu. Bu Herin sudah saya share linknya. Bu Herin mau masuk gizi ya katanya ya. Ya, nanti mungkin Ibu silakan sholat dulu. Nih, sholat dulu 10-15 menit. Nanti Bu Herin akan masuk setelah ini. Nih. Ya. Terima kasih Ibu-Ibu atas perhatiannya ya. Semoga nanti bisa dipahami ya. Nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herlin sudah masuk belum ya, Bu Herlin? Saya mau live dulu. Mohon maaf ini sambil nunggu Bu Herinnya gabung. Bu Ratmi ini saya jadikan host nih, Bu Ratmi ini ya. Nanti tolong di admit Bu Herinnya ya, matur nuwun.